Jangan lupa like, comment, and subscribe. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai dua analisis yang digunakan untuk menganalisis suatu investasi ya. Jadi apa aja sih analisisnya? Nah, jadi ada dua analisis nih teman-teman, yaitu ada analisis fundamental dan juga ada analisis teknikal. Nah, kenapa sih analisis ini tuh digunakan? Nah, tentu saja analisis ini digunakan untuk meminimalisir risiko kerugian yang ada dan juga memaksimalkan keuntungan kita dalam berinvestasi. Khususnya dalam memilih sekuritas mana sih dan juga saham-saham mana aja sih yang worth it untuk dibeli kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita ngebahas tentang analisis fundamental, jadi analisis fundamental itu sendiri itu adalah suatu analisis yang digunakan oleh para investor untuk berinvestasi yang memiliki suatu tujuannya itu jangka panjang gitu, bukan jangka pendek. Gimana sih caranya? Itu kita bisa mengukur kinerja keuangannya, kondisi ekonomi perusahaannya, ataupun kita bisa membandingkan antara nilai intrinsik ataupun dengan harganya itu sendiri kayak gitu. Harga adalah uang yang kita berikan untuk membeli saham tersebut, sedangkan manfaat itu sendiri adalah ya manfaat yang kita terima gitu ya dari si saham tersebut. Ketika intrinsiknya itu lebih besar atau manfaatnya itu lebih besar dibandingkan harganya, maka dapat dikatakan perusahaan tersebut adalah undervalue atau memiliki suatu potensi yang tinggi kayak gitu. Tapi kalau misalnya harganya itu lebih tinggi daripada manfaatnya, ya berarti investasi itu atau saham tersebut itu adalah overvalue kayak gitu. Nah, terus gimana sih caranya untuk bisa menganalisis fundamental itu sendiri? Jadi sebenarnya ada dua pendekatan. Nah, yang pertama itu adalah top down. Kalau misalnya top down, jadi analisisnya itu kita itu dilakukannya itu dengan mengukur kondisi perusahaannya itu melalui gambaran secara umum kayak gitu. Seperti kondisi makro globalnya, kondisi makro dalam negerinya, prospek pertumbuhan sektornya juga, ataupun hal yang lainnya kayak gitu. Jadi mungkin kalau misalnya top down itu adalah menganalisisnya itu lebih secara general. Sedangkan kalau misalnya bottom up, kita tuh lebih memperhatikan fokus dari si perusahaan itu sendiri kayak gitu, seperti produknya, layanannya, kondisi persaingannya, ataupun kompetitor yang akan berdampak pada si perusahaan itu sendiri. Nah, sedangkan apa aja sih faktor pentingnya? Nah, faktor pentingnya tuh ada banyak ya. Yang pertama adalah laporan keuangan nih teman-teman, yang dimana dengan laporan keuangan kita bisa mengevaluasi kinerja dari suatu perusahaan kayak gitu. Dan juga ada industri dan pasarnya juga. Jadi kalau misalnya industri dan pasar itu akan memberikan suatu penilaian terhadap faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi industri dan juga pasar itu sendiri kayak gitu. Seperti pertumbuhan PDB-nya, suku bunganya, inflasinya, dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, dan yang terakhir adalah siklus hidup si perusahaannya. Itu kita tuh bisa mempertimbangkan faktor-faktor seperti peningkatan penjualan, biaya produksi, ataupun perubahan siklus pasar kayak gitu. Kan apa sih yang dimaksud dengan analisis teknikal? Nah, jadi kalau misalnya analisis teknikal mah beda ya sama analisis fundamental. Kalau analisis fundamental tuh dia itu membandingkan si perusahaannya, terus juga jangka waktunya itu panjang. Sedangkan kalau misalnya analisis teknikal itu ada suatu analisis yang mengukur kinerja suatu saham ataupun arah harga saham di depan berdasarkan data historis pergerakan harga dengan menggunakan grafik dan juga beberapa indikator tertentu seperti grafik garis, grafik batang, dan juga grafik lilin. Jadi kalian tahu nggak sih kalau misalnya kita gitu yang ngelihat trader sekarang tuh banyak yang ngelihat dari grafik gitu kan. Nah, jadi itu tuh adalah bentuk dari analisis teknikal dengan dia tuh ngukur nih gimana sih perubahan harga dari masa lalu dan juga perubahan harga sekarang kayak gitu. Dan perubahan harga itu diukur melalui grafik itu sendiri. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara kita itu untuk menganalisis teknikal itu sendiri, ada beberapa tren gitu. Jadi ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Itu salah satunya tuh tren kayak gitu. Ada 3 tren di sini. Yang pertama tuh ada uptrend gitu ya. Dimana uptrend itu adalah tren naik, dimana kecenderungan sahamnya itu mengalami kenaikan. Yang kedua ada downtrend. Yang dimana di sini tuh kecenderungan harga sahamnya tuh mengalami penurunan. Sedangkan sideways atau trendless gitu ya, dimana kecenderungan harga sahamnya tuh tetap gitu, gak naik, gak turun kayak gitu ya. Kalau
teknikal itu. Nah, analisisnya gimana? Nah, analisisnya itu yang pertama kita bisa mengidentifikasi harga pergerakan saham. Nah, tadi kan kita udah ngebahas ya mengenai tentang tabel ataupun grafik. Nah, jadi memang pergerakan harga itu dilihat dari chart pattern gitu ya. Jadi memang chart pattern itu adalah suatu grafik atau pola gitu ya, pola naik turunnya suatu harga yang berulang kali di pasar saham gitu. Jadi kita suka ngeliat nih kayak pattern-pattern itu gimana, grafik-grafik itu naik turun itu gimana. Nah, itu diidentifikasi dulu, namanya itu chart pattern kayak gitu. Yang kedua ada continuation pattern. Nah, jadi kalau continuation pattern itu adalah suatu jenis pola chart yang akan menunjukkan pertanda dari penerusan harga atau aset pasar saham dari tren yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya itu mah, jadi kelanjutan itu gimana sih dari pattern-pattern itu sendiri kayak gitu. Dan yang terakhir itu adalah reversal pattern gitu. Jadi kalau misalnya itu adalah suatu pola yang muncul sebagai signal atau yang menunjukkan adanya suatu pembalikan tren kayak gitu ya. Yang tadi tuh awalnya tuh naik mungkin jadi turun lagi gitu, atau naik lagi kayak gitu. Itu ada reversal pattern kayak gitu.